banyak orang salah hidup, sehingga hidupnya ruwet, sehingga hidupnya tak bahagia. Karena dia hidup dengan keinginan dia, padahal dia dihidupkan bukan karena keinginan dia. Kita hidup karena keinginan Allah. Agar kita mudah menjalani hidup, maka kita lakukan apa yang Allah inginkan, bukan apa yang kita inginkan. Yang miskin sementara, yang sakit sementara. Perhatikan, Mak. Dikumpulkan semua masalah kehidupan dibandingkan nanti azab di akhirat yang paling ringan. Itu diibaratkan, kata ulama, satu tetes air yang diangkat dari samudra, yang netes itulah kesengsaraan dunia. Di akhirat itulah yang ada di samudra. Diletakkan dua bara api di telapak kedua kakinya. Yuli minha dimahuhu, mendidih otaknya. Bal ahya'u walakin la tashkurun. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat. Afunya tidak panjang. Wal anfu salah. Nah, perhatikan. Wa naqsim, ingat qaf pelan saja, tidak usah keburu, tidak usah terburu-buru. Dieja, kayak dieja, perhatikan saya. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat. Wabashiris sabirin. Wabashiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suwanti, nanya ada coret panjang. Qalu, pelan-pelan saja, pelan-pelan, santai saja. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Wa ulaika humul muhtadun. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah.
Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawwafa bihima. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawwafa bihima. Perhatikan ai di situ bacaan idgham bi gunnah. Artinya membaca masuk dengan dengung, harus ada dengungnya. Dari fala junaha 2 3. Fala junaha alaihi ayyatawwaf. Wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnas. Kuat ini. Coba latihan. Ambil nafas 2 3. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnas. Min ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Min ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim wa anat innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullah. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullah. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-161 bagi yang mengikuti lewat live atau dari rumah di surah Al-Baqarah ayat 61. Ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Khalidina fiha
la yukhaffafu anhumul adzab wa la hum yunzarun. La yukhaffafu anhumul adzab wa la hum yunzarun. Wa ilahukum ilahu wahid. Wa ilahukum ilahu wahid. Ingat, kalau ada tanwin dhammah bertemu dengan waw, kalau ada tanwin bertemu dengan waw, maka harus ada dengung. Perhatikan, wa ilahukum ilahu wahid. Wa ilahukum la ilaha illa huwar rahmanur rahim. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Nyampe ain? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sudah panggil salam tadi, Pak? Belum? Sudah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidi wa mawala. Ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah qad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita yang ayat yang kemarin 152. Allah berfirman, fadhkuruni, karena itulah ingatlah kepadaku, kata Allah. Adzkurkum, maka Allah juga akan mengingat kita. Washkuruli, dan bersyukurlah kepada Allah. Wala takfurun, dan janganlah mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, Pak, kita ini diciptakan oleh Allah, bukan tercipta dengan sendirinya. Karena Allah yang menciptakan kita, maka kita harus mengikuti yang diinginkan oleh Allah. Paham? Kita diciptakan oleh Allah, kita diadakan oleh Allah, maka kita harus mengikuti apa yang Allah inginkan. Karena kita tak pernah kita minta untuk diadakan. Di sini ada yang pernah minta, ya Allah ciptakan saya, ada Pak? Tidak ada kan? Kita tidak pernah meminta kepada Allah, ya Allah ciptakan saya, tidak. Jadi kita ada di dunia ini bukan keinginan kita. Ini kita harus sadar, Pak. Kita ada di dunia itu keinginan Allah. Maka kita hidup harus hidup versi keinginan Allah. Banyak orang salah hidup ini. Sehingga hidupnya ruwet. Sehingga hidupnya tak bahagia. Karena dia hidup dengan keinginan dia. Padahal dia dihidupkan bukan karena keinginan dia. Kita hidup karena keinginan Allah. Agar kita mudah menjalani hidup, maka kita lakukan apa yang Allah inginkan, bukan apa yang kita inginkan. Maka Allah berjanji, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Kalau ingat kau kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian, kata Allah. Dan ingat ya, bersyukurlah kalian dan jangan pernah kufur kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, ini dipanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ista'inu, mintalah pertolongan untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Perhatikan, Pak, di sini ulama tafsir yang dimaksud mintalah pertolongan, ini yang dimaksudkan adalah kebahagiaan akhirat. Tetapi secara makna ista'inu, mintalah tolong, ini semua minta tolong. Baik kesulitan dunia ataupun nanti permintaan kita untuk akhirat. Tetapi kenapa kok ulama tafsir ini langsung menafsirkan mintalah pertolongan untuk akhirat? Ternyata, Pak, dunia ini apapun isinya itu semua sementara saja. Sementara saja. Yang senang sementara. Yang kaya sementara, yang miskin sementara, yang sakit sementara, yang muda sementara. Coba
Pak Rudi dari mulai kecil sampai sekarang kira-kira rasanya lama atau cepat Pak Rudi? Waalaikumsalam. Salam. Pak Hamdan, kira-kira dari tadi pagi sampai sekarang kira-kira dirasa cepat atau lama Pak Hamdan? Cepat sekali ternyata. Inilah dunia. Jadi kalau kita berpikir Pak, ternyata kehidupan kita itu cepat semuanya. Sementara semuanya. Pak Mol tiba-tiba sudah punya kompoi. Sementara semuanya. Jadi di dunia ini, kenapa kok kita harus minta betul pertolongan akhirat? Perhatikan Pak, perhatikan. Ini saya serius mulai masalah ini. Kebahagiaan di dunia, semua kebahagiaan di dunia, semua Pak ya, semuanya dikumpulkan dibandingkan dengan nikmat paling kecil nanti di akhirat. Itu kata ulama diibaratkan dengan setetes air dibandingkan dengan samudra yang luas. Jadi kalau kita bahagia dengan nikmat dunia, dikumpulkan semua nikmat dunia dibandingkan dengan akhirat, itu tak setara dengan satu tetes akhirat. Maksudnya surga Pak ya. Begitupun sakit di dunia Pak. Dikumpulkan semua permasalahan dunia, pasetong kesampian saja. Sakit sampian, otang sampian, tabrakan sampian, orang lain gue. Tokok bah mustajab dikit baca buku kapian. Orang jabok musibah sakit, bini na mate, lagi na mate, anak mate, kapi jabok musibah, pasetong bukan musibah kan ya. Penyakit kolesterol kencing manis, kapi pada kapi. Sampai-sampai dokter reposang karena diribunyaan penyakit tapi. Tak pada rumah orang aja. Arya manis tak bisa. Karena kencing manis. Cuman paek dia tak bisa karena kanker aja. Bingung dokter. Akhirnya Arya mon pas pecet tak bisa. Karena ini gagal ginjal, bahaya. Mon tak pecet remati. Mon tak guli asam urat. Pokoknya kapi penyakit beda. Perhatikan, Mak. Dikumpulkan semua masalah kehidupan sampean di dunia. Jangan sampean, Mak, sampean mana? Dikumpulkan semua musibah yang ada di dunia ini dibandingkan nanti azab di akhirat yang paling ringan. Paling ringan, Pak. Itu diibaratkan kata ulama satu tetes air yang diangkat dari samudra. Ambil air di pantai, tadi pagi saya ke Cumiang, Pak. Ternyata lautan itu luas sekali, tak berujung. Jadi kalau misalnya di antara kita ada musibah yang seakan-akan berat sekali, coba sekali-kali datang ke pantai, masukkan tangannya, angkat Pak jari, yang netes itulah kesengsaraan dunia. Dibandingkan nanti siksaan di akhirat, itulah yang ada di samudra. Bagaimana siksaan di akhirat? Ingat, ini sering saya sampaikan. Inna ahwana adzaban, riwayat Imam Bukhari. Yaumal qiyamati. Paling ringan siksa nanti di akhirat, tudha'u fi ahmasi qadamaihi. Diletakkan dua bara api di telapak kedua kakinya. Yuli minha dimahuhu, mendidih otaknya, bukan main-main. Makanya ketika kita diminta oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang yang beriman, rukun iman ada 10. Berapa? 6. Alhamdulillah Ustaz, remak wah kelopain. Rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab apa utusan? Kitab, iman kepada utusan, iman kepada kiamat. Kalau kita percaya bahwasanya ada hari akhir, dipanggil oleh Allah, hei kamu yang percaya kepada hari akhir, Ista'inu bis sabri was salah. Mintalah pertolongan kamu. Hidup Pak ya? Mati kayaknya. Kena geser mungkin. Kena geser mungkin di dalam mungkin. Ista'inu, mintalah pertolongan kamu. Oleh ulama tafsir, yang paling penting, yang paling urgen adalah minta pertolongan yang maksudnya adalah kehidupan akhirat. Jadi biar kita bahagia betul di akhirat. Bismillah. Bisabri, dengan bersabar, maksudnya taat melakukan ibadah dan sabar menghadapi cobaan. Ya sabar saja Pak.
Wassalah, dan mengerjakan salat. Ini oleh ulama tafsir kenapa dikhususkan menyebutkannya disebabkan berat dan berulang-ulang. Kenapa kok dikhususkan kalimat salat, Pak? Kalimat salat karena yang paling berat bagi orang, bagi manusia, ini amalan yang paling berat bagi orang yang mukmin. Apabila dia tidak masuk ke dalam hatinya keimanannya, maka yang paling berat adalah salat. Perhatikan, Mbak, tidak ada amalan yang paling tinggi pahalanya kecuali salat. Setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bukti dia benar tauhidnya adalah salat. Bahkan dikatakan oleh ulama, kalau Rasulullah dulu Isra, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha disebut dengan Mi'raj. Salat adalah mi'rajul mukmin, katanya. Adalah mi'rajnya orang mukmin untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Artinya selalu melimpahkan pertolongannya kepada mereka. Perhatikan, Pak. Kita disuruh sabar oleh Allah untuk mohon pertolongan agar kita dikuatkan untuk melakukan amalan-amalan akhirat. Salat ini berat, Pak. Salat berat, sedekah berat, zakat berat, semua berat. Makanya yang dipanggil oleh Allah yang beriman saja. Kalau yang tak beriman tidak masalah. Ingat, Pak, kita nanti dihisap oleh Allah satu persatu. Saya akan dihisap amal saya tak akan ditanya amalnya Pak Hamdan. Begitupun Pak Hamdan tak akan ditanya amal saya. Sudah, mari kita masing-masing. Saya hanya ngasih tahu, Pak. Ngasih tahu. Perkara sampean melakukan tak melakukan itu haknya sampean sendiri. Tapi kalau kita masih beriman kepada Allah, nanti amal itu yang akan kita panen di akhirat. Sampai kapan, Ustaz? Kita harus bersabar dengan sholat ini. Saya capek, Ustaz. Saya sampai kapan, Ustaz? Saya harus bersabar dengan bersedekah, berzakat, Ustaz, berbagi. Sampai kapan, Ustaz? Sebentar, Pak. Sampai mati cuman. Berarti lama, Ustaz. Cek pede ini sampean. Kadang ada orang mengatakan, sampai kapan saya harus bersabar, Ustaz? Sampai mati, Pak. Sampai mati, Ustaz. Bukannya setahun. Cek pede betul sampean bisa berumur satu tahun lagi gitu. Justru ketika dikatakan sampai mati, tidak ada yang lebih pasti daripada kematian, Pak. Orang bekerja belum tentu pasti kaya, belum pasti kaya. Orang belajar belum pasti pintar, tapi orang hidup pasti mati. Sampean percaya pasti mati, tak percaya mati sendiri. Jangan khawatir, Pak. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Dan janganlah kamu katakan terhadap orang-orang yang terbunuh di jalan Allah bahwa mereka itu amwatun, mati. Bal, tetapi maksudnya mereka tadi ahyaun, masih hidup, sementara roh mereka dalam bentuk burung. Ini oleh ulama, sekali lagi, ketika ada tafsir, boleh kita percaya, boleh tidak. Baik, sekali lagi, kalau misalnya ada pendapat ulama yang lain, yang berbeda itu tafsirannya, bukan ayatnya. Baik. Nanti orang-orang yang mati di jalan Allah, baik dia mati berperang jihad, tetapi ini yang perlu kita pelajari, Pak. Ada sahabat bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasul, khairul a'mal. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah, yang paling spesial?" Kata Rasulullah, yang pertama, as-salatu ala awwali waqtiha, salat di awal waktu, Pak. Tidak ada amal ibadah lain ketika adzan sudah berkumandang. Ini dilatih, Pak. Meskipun saya, bukan saya ini, Ustaz, baca makecak, enggak. Meskipun saya mon kalero jotoro. Allahu Akbar, rapat. Kita tutup ya sebentar. Allah memanggil kita. Ustaz, ini bagaimana pekerjaan saya, Ustaz? Biarkan kehilangan pekerjaan, asalkan jangan hilang Allah. Wah, ini melarat, Pak. Gempang ini, Pak. Gempang kalau berkata ini. Biarkan kehilangan manusia, asal jangan kehilangan Allah. Biarkan kehilangan harta,
asal jangan kehilangan yang mempunyai harta. Allah mampu menghidupkan manusia tanpa makan. Siapa buktinya? Ashabul Kahfi. Ini sekarang orang beriman ini harus diubah, Pak, cara berpikirnya. Ini saya senang kajian ustadz yang mengajarkan tauhid. Ini saya senang. Begini, Pak. Ubah cara berpikir kita bahwasanya dengan makan kita hidup. Betapa banyak orang makan justru mati. Karena keselak, Pak. Jangan sampai hilangkan Allah di hati kita gara-gara kita makan sesuatu. Kita katakan obat hanya ikhtiar yang menyembuhkan Allah. Apakah mampu Allah menyembuhkan manusia tanpa obat? Sangat mampu. Karena ketika Allah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Perhatikan, ini sering saya ulang. Kita ini dihidupkan bukan hidup. Kita dipertemukan bukan bertemu, Pak. Dan suatu saat kita akan dipisahkan oleh Allah meskipun kita tak mau berpisah. Demi Allah saya bersumpah, tak akan ada mau satu orang pun mau berpisah dengan anaknya. Mau berpisah dengan anaknya yang dicintainya, mau berpisah dengan istrinya. Tapi mau tidak mau, sampean akan dipisahkan suatu saat. Jadi jangan sampai kehilangan Allah gara-gara makhluknya semuanya. Ketika azan berkumandang, hilangkan semuanya. Kalau kita mati dalam jalan Allah, pertama amal yang paling utama adalah sholat di awal waktu. Kemudian yang kedua adalah, ini ajak anak-anak cucu kita ini. Ajarkan kepada mereka. Apapun pekerjaannya, tinggalkan semuanya kalau azan sudah berkumandang. Karena Tuhan yang menciptakan segalanya, yang memanggil kita. Yang kedua adalah birrul walidain. Taat kepada orang tua. Yang ketiga, baru jihad fi sabilillah. Pahalanya orang berperang di jalan Allah, ini masih ada di nomor 3. Banyak orang ingin berperang, tapi sholatnya tidak pernah berjamaah. Ini bermasalah. Apakah salah, Ustaz? Tidak salah. Cuman secara urutan kefadilahan itu kurang sempurna. Baik. Orang yang mati di jalan Allah, ruh mereka dalam bentuk burung berwarna hijau, berterbangan di dalam surga, kemana saja mereka kehendaki. Demikian menurut suatu hadis. Jadi oleh ulama Imam Jalaluddin As-Suyuti di sini, nanti orang yang meninggal dunia, ruhnya mereka itu menjadi menjadi burung yang berwarna hijau, ini berterbangan di surga. Tetapi sekali lagi ini hanya tafsiran saja. Walakin la tash'urun, hanya kamu tidak menyadarinya. Artinya tidak mengetahui keadaan mereka. Perhatikan, mohon izin, Pak. Ini saya sampaikan kepada seluruh saudara saya yang masih punya iman dalam hatinya. Orang Yahudi, masih ingat kan kemarin? Orang Yahudi ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi tahu kepada ajaran Islam, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mereka memahami anak-anak mereka sendiri. Oleh karena itu Yahudi sangat tahu tentang kita. Kelemahan orang Islam terletak pada riba, Pak. Kepada riba, hutang. Hati-hati masalah hutang. Membolan kulan di otang dia ke Pak Mol ya. Karena kebutuhan kemarin istri saya kuliah, jadi kula butuh sepeda, akhirnya otang ke Pak Mol. Gengnya cecel, Pak. Dan maksudnya Ustad, pahacan Pak Mol. Jom Ustad, aku veteran sehingga aku otang dulu deh. Yang kula janji ke Pak Mol, kula tak janji are sana Pak Mol. Intinya kula mau nanti dihikmah aja deh. Ki Ustad tenang Ustad. Apa dia kasih kipuring? Perhatikan Pak, hati-hati masalah hutang. Hati-hati masalah hutang. Hutang boleh, Pak. Tetapi jangan pernah sepelekan hutang. Ada sahabat, ini sahabatnya, sahabat orang yang bertemu dengan Rasulullah. Wafat meninggal dunia, ditanya sama Rasulullah. Apakah dia punya hutang? Ya Rasul, dia punya hutang. Kalau dia punya hutang, saya tidak mau menyolatkan. Kenapa? Karena ruh orang yang punya hutang tak bisa tembus ke langit. Hati-hati. Hatta orang yang mati di jalan Allah tak bisa. Ini jangan sepelekan hutang. Kalau tradisi orang tua kita dulu itu biasanya, ini tidak semuanya, tapi kebiasaan orang tua kita dulu ketika punya hutang itu ditulis, Pak. Dicatat, ditaruh di kertas, kemudian ditaruh di bantalnya. Sehingga nanti ketika meninggal dunia kan pasti diberesin kan,
tertulis lahu hutang. Ayat yang panjang di surah Al-Baqarah nanti yaitu menerangkan tentang hutang, Pak. Agak banyak panjang. Disuruh tulis. Makanya jangan sepelekan hutang. Nah, tetapi ini saya garis bawahi, Pak. Hutang ini ada dalil hadis Rasulullah sampaikan bahwasanya orang yang menghutangi itu baiknya mengikhlaskan. Cuman ada dalil lain, orang yang punya hutang itu wajib bayar. Ini jangan sampai salah ngambil hukumnya. Jadi yang diikhlaskan, yang ngambil diikhlaskan itu diambil oleh orang yang menghutangi. Misal, saya ini aftaran di utang ke saya. Dalil hutang itu lebih baik disedekahkan, diambil saya, Pak. Sehingga saya bilang ke aftar sudah, tidak usah bayar. Saya ikhlas aftar. Nah, dalil hutang yang wajib bayar itu dipakai aftar. Sehingga nanti aftar, oh saya harus wajib bayar Ustaz. Ini jangan kebalik. Kalau hadis ini kebalik pemakaiannya, saya ngambil orang hutang wajib bayar, sehingga saya bilang ke aftar, pokoknya kalau tidak bayar, saya doakan, saya tidak akan terima ampunannya. Apapun kalau kamu minta maaf ke saya akan tidak terima. Meskipun di akhirat nanti, saya tidak akan terima. Tunggu saya di neraka. Kok bisa tahu Ustaz? Aftar bilang seperti itu kemarin ke saya. Aftar ini punya uang katanya, Pak. Oleh nyimpen KIP. Akhirnya yencem bi orang. Wah tak majer, Pak. Wah can Aftar. Pokoknya Ustaz, kulen ini tak ikhlas sampai bilang. Ini coba pakai itu, Pak. Mohon saya pakai itu memang diikhlaskan bagi yang menghutangi. Nah, mohon semakin terbalik. Saya utang, ngalak dalil segi guru, Pak. Orang yang mau utang, ini lebih bagus mengikhlaskan. Karena aftaran di dalil itu, tidak kok nisar ke Ustaz. Malah Ustaz raja pahala nah. Kan Ustaz lebih bagus ikhlas. Akhirnya saya ikhlas, saya takut aftar, saya kutu majar takut saya mau utang. Ketia tokar nih, Pak. Apa tokar nih, Pak? Nah, jadi jangan salah mengambil dalil. Baik, walakin la tash'urun, hanya kamu tidak menyadarinya. Artinya tidak mengetahui keadaan mereka. Jadi orang yang mati di jalan Allah, orang yang mati meskipun itu misalnya mati mau berangkat ke masjid mati, kemudian kita mau mengkaji ilmu kita mati, maka orang yang mati di jalan Allah itu sebenarnya tidak mati. Tapi yang jelas Pak ya. Kalau tafsirannya tadi menjadi burung hijau yang ada di surga, ini secara tafsiran. Tapi yang jelas, kalau tidak ditafsiri, yang jelas orang yang mati di jalan Allah itu tidak mati versi Allah. Ini yang jelas Pak ya. Walakin la tash'urun bal ahya'un, mereka itu tidak mati, tapi mereka hidup. Walakin la tash'urun, tetapi kalian itu tidak menyadarinya. Kesimpulannya, karena sudah adanya, saya ini memilih takwa soalnya. Jadi kalau kita punya orang tua yang sudah beramal soleh, kemudian mati orang kita dalam perjalanan kesolehan, jangan nangis Pak, jangan nangis. Tapi coba mau ada konser gitu, Pak, mau coba ke pengajian, Pak. Tasyakuran orang tua saya meninggal, tanda besar. Artinya kita harus yakin, ya Allah, alhamdulillah orang tua saya sudah hidup selamanya. Perhatikan, mati satu kali, hidup lagi dan tak akan mati lagi. Paham ya? Mati satu kali, jadi bukan hidup satu kali, bukan, salah ini. Ayolah, hidup satu kali nikmati, bukan. Mati satu kali, hidup selamanya. Semoga bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanallah minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.